Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ar-rasulil amin. Nabiina Muhammadin rahmatullahi lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma allimna bima yanfa'una. وانفعنا بما علمتنا يا مجيب السائلين اللهم اهدنا وجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. Puji syukur kembali Bapak sekalian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam ini kita masih dapat bertatapan muka seperti ini untuk mentadabburi beberapa ayat dari kalamullah yang mudah-mudahan insyaallah kita istiqamah dalam hal ini dan mudah-mudahan kita diberikan pemahaman untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk dari ayat-ayat Allah yang tentunya akan menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita sebagai petunjuk jalan dan penerang bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga dicurahkan terus-menerus kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini seperti yang sudah diisyaratkan tadi akan kita mulai mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Yunus. Surah Yunus ini terdiri dari 109 ayat yang dinilai oleh mayoritas ulama sebagai surah yang seluruh ayat-ayatnya turun sebelum Nabi hijrah. Maknanya surah Yunus ini adalah surah yang diturunkan di Mekah. Walau ada beberapa ulama yang mengecualikan beberapa ayat dalam surah ini yang dia adalah Madaniyah. 104, 106, bahkan ada yang mengatakan 105, bahkan ada yang mengatakan ayat 40. Nah, ayat-ayat yang kita sebutkan itu menurut sebahagian ulama adalah Madaniyah. Yang insyaallah akan kita tengok nanti bila kita sudah sampai di ayat-ayat tersebut. Surah ini dari segi urutan diterima Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah urutan yang ke-51, turun di sesudah surah Al-Isra dan di sebelum surah Hud. Jadi antara Isra dengan Hud. Dan Tahir Ibnu Ashur rahimahullah mengatakan bahwa surah ini diterima oleh Nabi kita SAW di Mekah itu diperkirakan pada tahun 11 setelah kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Begitu pendapat beliau rahimahullah. Dan para ulama memasukkan surah Yunus ini Bapak sekalian ke surah-surah yang panjang
yang diistilahkan oleh ulama-ulama Al-Quran as-sab'ut tiwal, 7 surah yang panjang. Tentunya 7 surah yang panjang ini memang ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, kemudian Al-Maidah, Al-An'am, serta Al-A'raf. Ya, serta Al-A'raf. Dan ada yang memasukkan di antara ulama kita Al-Anfal sekaligus dengan At-Taubah. Maknanya semacam disatukan dia. Itu 7 yang diistilahkan oleh ulama Al-Quran as-sab'ut tiwal. Pendapat yang kedua pendapat yang kedua tidak memasukkan Al-Anfal dengan At-Taubah sekaligus dan menggantinya dengan Yunus. Jadi maknanya Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, setelah itu An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, ya. Kemudian Al-A'raf, baru yang terakhir Yunus. Ini pendapat yang kedua dari kalangan ulama bahwa surah ini termasuk dari 7 surah yang panjang. Bahkan surah ini adalah surah yang dikategorikan para ulama dengan istilah mereka al-mi'ah, surah yang ayatnya lebih dari 100. Taib. Kalau kita bicara tentang turunnya sebuah surah, apakah dia makkiyah atau madaniyah, ini kita akan punya gambaran bahasan-bahasan yang akan disampaikan oleh ayat kepada kita. Karena itu surah Yunus sekalian, dia akan berbicara kepada kita tentang Al-Quran, ya, kemudian bicara tentang Al-Ba'ats, hari kebangkitan, hari kiamat, dan itulah biasanya bahasan-bahasan al-makkiyah secara umum. Baik, qala Allah Ta'ala ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana lin-nasi 'ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Dalam qiraat lain lasihrum mubin. Ayat ini sekalian salah satu ayat yang dimulai dia dengan al-ahruf al-muqatta'ah, yaitu alif lam ra, dan huruf-huruf yang terdiri dari alif lam ra dan semisalnya yang beberapa surah Al-Quran dimulai dengannya sudah sering kita jelaskan dia sekalian. Dan menurut Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, tetap saja ungkapan yang terbaik mengenai huruf-huruf ini yaitu ucapan para ulama, Allahu a'lamu bimuradih. Allah lah yang lebih tahu ya tentang maksudnya, ya, dari makna alif lam ra. Dan
huruf-huruf lain yang kita katakan tadi beberapa surah ya dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan huruf-huruf tersebut. Akan tetapi sangat jelas bagi kita bahwa alif lam ra, alif lam mim dan selainnya ini semacam satu tantangan bagi orang-orang Mekah atau bagi orang-orang Arab secara khusus di masa turunnya Al-Quran, menginformasikan kepada mereka bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah ayat-ayat yang hurufnya itu dari alif, lam, ra dan selainnya yang memang kalian wahai orang Arab juga berbicara dengan huruf-huruf tersebut. Ya. Akan tetapi sekalipun kalian berbicara dengan huruf-huruf seperti alif, lam, ra, alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, sad dan seterusnya itu tetap saja kalian tidak akan mampu ya membuat atau menyusun ya kalimat-kalimat ya, seperti yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an yang kata Allah dalam ayat ini tilka ayatul kitabil hakim, itulah ayat-ayat Alkitab yakni Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah. Di surah-surah kita yang lalu sekalian, mulai dari surah At-Taubah, kemudian Al-A'raf, setelah itu Al-An'am, kemudian Al-Ma'idah, An-Nisa, lalu Ali Imran dan Al-Baqarah, telah jelas ya di beberapa ayat di surah-surah tersebut bahwa Al-Quran itu betul-betul dia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam surah Yunus ini sekalian informasi dari Allah bahwa Al-Qur'an yang bersumber darinya itu merupakan Al-Kitabil Hakim, kitab yang kandungannya itu yang kandungannya itu penuh dengan hikmah baik dari segi hukum ya di sana banyak hikmah baik dari segi susunan kata banyak di sana hikmah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Kitabil Hakim, yaitu tilka ayatul kitabil hakim, itulah dia ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala merupakan kitab yang penuh dengan hikmah. Dan sudah pernah juga kita jelaskan di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya sekalian bahwa Al-Hakim ya, kalimat Al-Hakim yang dari situlah terambil kalimat hikmah ya, dari segi makna secara lughah bahwa hikmah itu diambil dari kata hakama ya, menurut pakar bahasa itu maknanya adalah menghalangi. Jadi hakama itu artinya menghalangi. Jadi hukum itu dikatakan dia hukum atau hukuman kita katakan sebab biasanya dengan hukuman-hukuman atau dengan hukum ya orang akan terhalangi ya dengan hukuman itu untuk berbuat salah supaya mereka tidak dihukum. Makanya hukum itu sebenarnya penghalang agar orang tidak jatuh kepada kesalahan yang disengaja. Dan dalam bahasa Arab ada namanya hakamah. Hakamah itu sekalian itu
kalau bahasa kita namanya kendali. Jadi kendali yang apabila dinisbahkan dia kepada binatang, ya, alat untuk mengendalikan binatang agar dia tidak pergi, ya, ke daerah atau ke tempat yang dilarang. Ya. Itu makna hikmah yang asalnya kita katakan hakama dari segi lughah. Tentu dari situ pula para ulama kita mengatakan bahwa hikmah itu adalah sesuatu yang bila digunakan atau diperhatikan akan menghalangi terjadinya mudarat atau kesulitan dan berfungsi mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan. Itu definisi-definisi ulama kita tentang apa yang disebut dengan hikmah. Jadi Al-Quran itu, ya, merupakan kitab hikmah yang apabila kita amalkan dia, apabila kita perhatikan dia, maka akan menghalangi kita, ya, dari kemudaratan atau kesulitan, dan juga sekaligus ayat-ayat Al-Quran yang kita hayati tersebut bisa mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan bagi kita, baik di dunia dan di akhirat. Tilka ayatul kitabil hakim. Lalu kata Allah, akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدِقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Kata Allah, patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami telah mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka, minhum. Lalu Allah berfirman kepadanya, an anzirin nas, beri peringatanlah kepada mereka manusia. Wa basyiril ladzina amanu, dan beri kabar gembiralah orang-orang yang beriman. Anna lahum qadama sidiqin inda rabbihim, bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Qala al-kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Orang-orang kafir tetap mereka berkata, sesungguhnya ini adalah penyihir yang nyata. Setelah di ayat pertama tadi sekalian, Al-Quran dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala penuh hikmah. Dan karena itu, ketika turunnya dia, menimbulkan keheranan kata para ulama, dan tanda tanya di kalangan sementara anggota masyarakat pertama, ya, di Mekah, di mana mereka terheran-heran, ya, terheran-heran dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, di mana Nabi mengatakan bahwa ini dari sisi Allah. Dan salah satu bentuk keheranan mereka, ya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, ya, bimbingan-bimbingannya itu melalui seorang manusia seperti mereka. Ya, ini salah satu bentuk keheranan mereka di masa lalu. Jadi Al-Quran yang penuh hikmah, ya, sebagai pelajaran bagi manusia dan merupakan bimbingan dalam kehidupan mereka, ini mereka pertanyakan, bagaimana mungkin Allah menyampaikan bimbingan-bimbingan itu lewat perantaraan manusia? Karena mereka menduga bahwa dalam pikiran mereka, bimbingan-bimbingan yang datang dari Allah sepatutnya itu disampaikan oleh malaikat dan makhluk lain, bukan manusia. Mengingat, ya, mereka
eh, berkata dan berpikiran seperti itu, ya tidak lain karena pemahaman mereka terhadap diri mereka sendiri yang punya kekhilafan, banyak kesalahan, ya, yang karena pemahaman mereka terhadap diri mereka sendiri itu, sehingga mereka merasa heran. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bimbingannya lewat perantaraan manusia seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kira-kira yang dibincangkan oleh ayat ini, akana linnas. Jadi istifham yang ada di dalam ayat ini, A-nya itu Pak, akana, ya, patutkah menjadi keheranan bagi manusia? Sepatutnya tidaklah layak mereka ya merasa heran dengan ditunjuknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya sebagai penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita bicarakan lagi ayat yang ke-1 tadi sekalian, kata para ulama ada 98 kali terulang ya kalimat Al-Hakim di dalam Al-Qur'an, yang mayoritas dari kalimat dari ayat-ayat tersebut ya dari 98 terulangnya ya kalimat Al-Hakim di dalam Al-Qur'an itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dan sebahagiannya merupakan sifat Al-Qur'an. Seperti di ayat kita ini. Jadi karena itu Allah sebagai Tuhan kita yang maha bijaksana tentu dengan penuh hikmah dan kebijaksanaannya lah kenapa Al-Quran ini diturunkannya melalui perantaraan malaikat Jibril, ditujukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan agar Nabi kita menyampaikan itu kepada umatnya. Itu tentu penuh hikmah. Ada kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala akan hal itu. Yang sepatutnya bagi orang-orang Arab di masa lalu tidak perlu mereka ya mempermasalahkan itu dan merasa tercengang, merasa terheran-heran, semacam tidak terima dengan pemilihan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bila kita tengok baik di ayat-ayat Al-Qur'an selain dari surah kita ini dan juga kepada sejarah sekalian, bahwa tidak patut orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab kita katakan merasa terheran-heran ya kenapa Allah memilih salah seorang dari bangsa manusia yang akan menyampaikan wahyu yang berasal darinya kepada manusia yang sama, mengingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah hidup di tengah-tengah orang Arab saat itu yang mereka kenali nasabnya, keturunannya, mereka kenali pribadinya, akhlaknya, yang siapapun bila kenal kepada Nabi, bila melihat Nabi dari sisi apapun, mereka tidak akan layak atau patut terheran-heran ya karena sangat jelas mereka mengenalinya, mengenali kepribadiannya yang semua orang bila melihat latar belakang dari kehidupan Nabi kita sallallahu layak dia menjadi seorang rasul atau penyampai kebenaran. Makanya sebagai contoh dalam hal ini misalnya sekalian, tidak usah kita jauh-jauh. Khadijah radhiyallahu anha, ya seorang istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau masuk Islam, menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi SAW bukan karena mendengarkan Al-Quran. Ya, bukan karena mendengarkan Al-Quran lalu dia masuk Islam.
Karena wahyu yang diterima oleh Nabi SAW ya di saat masuk Islamnya Khadijah itu hanya berupa pemberitahuan kalau Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Nabi. Baik, apa yang membuat beliau langsung menerima kebenaran itu? Kata para ulama, karena Khadijah radhiyallahu anha sangat mengenali kepribadian Nabi SAW. Nah, makanya kan kalau kita tengok pujian-pujian beliau terhadap Nabi saat Nabi cemas, ya saat Nabi pulang dari gua ketika dia baru menerima wahyu, muncul kecemasan karena ini pengalaman pertama bagi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ Khadijah sebagai seorang istri menghibur suaminya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempermalukanmu, tidak akan mengabaikanmu karena engkau adalah seorang penyambung silaturahim, seorang yang sibuk dengan urusan manusia, ya, mencari jalan keluar dari kesulitan-kesulitan mereka. Engkau menolong orang yang papa dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik dari segi kepribadian yang pantas disandangkan kepadanya, ya kenabian. Yang karena itulah kata para ulama Khadijah langsung beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu dari kalangan perempuan. Baik, kalau dari kalangan laki-laki Abu Bakar As-Siddiq, dialah yang berkata ketika orang pada sibuk menolak ya dan mementahkan serta mendustakan ya apa yang disampaikan oleh Nabi bahwa dia ya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Haram Mekah ya kemudian ke Masjidil Aqsa Palestina lalu dimi'rajkan oleh Allah ya ke Sidratil Muntaha itu hanya dalam satu malam. Tapi apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika berita itu disampaikan oleh Nabi SAW, ya, bila dia memang berkata seperti itu, aku pasti membenarkannya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam agama ini, dia terima kebenaran bukan karena baru mendengarkan Al-Quran, tapi itu lebih kepada kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan karena itu ayat ini, sekalian, akana linnas, tak pantas manusia itu merasa terheran-heran ya an auhayna ketika kami wahyukan Al-Qur'an itu kepada seorang laki-laki minhum ini maknanya berasal laki-laki itu berasal dari mereka sendiri yang mereka kenali nasabnya, kepribadiannya, akhlaknya, keluarganya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam an anzirin nas, beri peringatanlah manusia. Kata ulama ini menunjukkan satu isyarat bahwa orang-orang yang diberi peringatan itu ya menunjukkan lebih banyak yang ingkar daripada yang beriman. An anzirin nas wa basyiril ladzina amanu, dan beri kabar gembiralah orang-orang yang beriman. Ya. Wa basyiril ladzina amanu. Kata para ulama menunjukkan manusia ini lebih banyak kufur daripada beriman karena kalimat inzar disandingkan dia dengan lapas manusia. Ya. Sedangkan kalimat bisyarah basyir itu disandingkan dia dengan amanu. Jadi orang-orang yang diberi peringatan dari kalangan manusia itu jumlahnya besar, sedangkan orang yang diberi kabar gembira ya dengan surga dan sebagainya itu sangat sedikit. Alladzina amanu tentu bila dibandingkan dengan annas. Dan kata Allah, kabar gembira yang harus disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya kepada orang-orang yang beriman, annalahum qadama sidiqin inda rabbihim, bahwasanya mereka orang-orang yang beriman itu dengan iman dan amal soleh mereka
qadama sidiqin inda rabbihim. Mereka punya kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Ini Bapak Ibu sekalian secara umum makna dari ayat ini yang kita dapatkan dari ungkapan ulama-ulama kita. Walau di qadama sidiqin inda rabbihim, qadama sidiqin, di sini ada beberapa tafsiran para ulama. Walau tafsiran itu intinya sama. Misalnya ada yang mengatakan bahwa qadama sidiqin inda rabbihim, ya bahwa orang-orang yang beriman salah satu berita gembira yang harus disampaikan oleh baginda Rasul kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya mengokohkan mereka dengan keimanannya, lalu dengan keimanan mereka beramal saleh. Itulah makna qadama sidiqin inda rabbihim menurut sebagian ulama. Dan ada lagi yang berpendapat bahwa qadama sidiqin inda rabbihim anna lahum jazaan hasana. Ya, bahwa mereka akan memperoleh balasan yang terbaik. Ya, balasan yang terbaik. Dan ada lagi yang berpendapat bahwa makna qadama sidiqin inda rabbihim, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi orang-orang beriman lewat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan mendapatkan kedudukan tertinggi di dalam surga seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Qamar. Ya, di akhir surah Al-Qamar di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sana, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin inda malikim muqtadir. Dan ada juga di antara para ulama Bapak sekalian yang mengatakan bahwa makna dari qadama sidiqin inda rabbihim, bahwa orang-orang beriman nanti di akhirat mereka akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir makna dari qadama sidiqin inda rabbihim al-wa'dus sadiqu minallah, bahwa Allah akan menunaikan janjinya yang benar ya untuk orang-orang yang beriman. Dan itulah dia berita gembira yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh tentunya. Tapi apa kata Allah di penghujung ayat ini? Qalal kafiruna inna hadza lasahirum mubin. Orang-orang kafir yang telah mendarah daging kekufuran itu pada dirinya, sejelas apapun seorang nabi yang diutus kepada mereka, yang berasal dari mereka, sebangsa dengan mereka, sebahasa dengan mereka, tapi tetap saja apa kata mereka terhadapnya? Inna hadza, sesungguhnya ini, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sahirum mubin, benar-benar seorang penyihir yang nyata. Inilah tuduhan-tuduhan mereka terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam satu qiraat sekalian, inna hadza la sihrum mubin. Kalau dibaca dia sihrun bukanlah sahirun, kata para ulama itu menunjukkan kepada Quran, artinya orang-orang kafir mengatakan bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita SAW atau kerasulan dan risalah yang dibawa oleh Nabi kita itu merupakan sihir yang sangat nyata. Inilah ungkapan-ungkapan orang kafir di masa lalu. Baik. Dan dalam ayat ini sekalian atau dalam surah ini, tuduhan-tuduhan orang kafir terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia sebagai seorang penyihir atau Al-Quran ya sihir, itu tidak kita dapatkan pembelaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadapnya. Ya, bahwa tuduhan mereka bahwa Nabi penyihir itu tidak
ada satu ayat pun dalam surah ini nanti akan kita jumpai bahwa Allah menafikan itu dari Nabi SAW. Karena kata para ulama, tidak perlu ada satu ayat yang menjelaskan kepada orang-orang yang menuduh Nabi kita sebagai penyihir, ya, sebab Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dijelaskan tadi sekalian hidup di tengah-tengah mereka. Tidak usah dijelaskan pun melalui ayat bahwa Nabi itu bukan seorang penyihir. Mereka sendiri pun sebenarnya tahu bahwa Rasulullah itu bukan penyihir. Karena kepribadian Nabi, cara hidup Nabi sangat berbeda dengan tukang sihir yang mereka kenal. Karena itu Al-Quran tidak perlu menjelaskan, ya, dan menafikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan ucapan mereka itu. Makanya ketika salah seorang dari tokoh Quraisy, misalnya seperti Walid ibnul Mughirah, ibnu Syu'bah dan selainnya, atau misalnya Rabi'ah, ya, Rabi'ah ibnul Mughirah, atau selain keduanya sekalian, dan ini kita tahu adalah dari tokoh-tokoh Quraisy yang memang sangat keras permusuhannya dengan Nabi SAW. Ya, ketika Walid ibnul Mughirah, ya, mendengar surah An-Najm dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dibacakan kepadanya saat di penghujung ayat Nabi sujud, dia pun ikut sujud, dan orang-orang Quraisy pun ikut sujud. Ya. Kemudian begitu juga Rabi'ah ibnul Mughirah juga saat dia datang kepada Nabi SAW menawarkan ya banyak hal, yang penting Nabi SAW berhenti dari dakwahnya. Maka ketika dia sudah diam, Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mendengarkan apa yang dia sampaikan, dan Nabi SAW membaca surah Fussilat, dan dalam surah Fussilat itu di sana ada ayat sajadah. Ya, saat Nabi sujud, dia pun sujud. Jadi menunjukkan bahwa tuduhan-tuduhan mereka bahwa Nabi seorang penyihir ini adalah tuduhan-tuduhan yang tidak pada tempatnya, yang mereka sendiri tidak mengimani itu. Jadi qala al-kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Orang-orang kafir yang mendarah daging kekufuran itu pada diri mereka mengatakan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau Al-Qur'an adalah penyihir yang nyata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ketiga dan seterusnya menjelaskan bahwa tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyihir, dan tidak patut mereka orang-orang Arab itu merasa keheranan dengan ditunjuknya salah seorang manusia yang terbaik di antara mereka menjadi penyampai wahyu, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segalanya, dan salah satu bentuk kekuasaannya itu Allah menjelaskan di ayat yang ketiga ini, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idznih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tatadzakkarun atau afala tadzakkarun. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Lalu dia bersemayam di arsy. Yudabbirul amra, mengatur segala urusan, mentadbirnya. Ma min syafi'in illa min ba'di idznih. Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat kecuali sesudah dapat izin darinya. Dzalikumullahu rabbukum.
itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduh, maka sembah kalianlah dia. Afala tatadzakkarun, apakah kalian tidak mengambil pelajaran walau sedikit pun? Baik. Dalam ayat ini, sekalian, kalau kita tengok ucapan Al-Imam Ar-Razi rahimahullah, dia menuliskan bahwa untuk membuktikan ketidakwajaran keheranan orang-orang Arab terhadap ditunjuknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya sebagai penyandang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diperlukan pembuktian tentang dua hal. Salah satunya, kata beliau, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dan menguasai alam raya ini, yang ketentuannya berlaku tanpa dapat dibatalkan. Sedangkan bukti yang kedua adalah adanya hari kemudian di mana setiap orang menerima ganjaran amal kebaikan dan sanksi dari amal keburukan yang mereka lakukan. Ini kata beliau rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa untuk membuktikan bahwa tidak patutnya ya mereka merasa heran, tercengang dengan ditunjuknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada manusia, bahwa salah satu yang menjadi bukti atas dasar itu bahwa Allah sebagai pemilih nabinya yang akan menyampaikan wahyu-wahyunya kepada manusia, dia punya tanda-tanda kekuasaannya. Dan tanda kekuasaan itu dalam ayat ini, dialah Allah yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Kalimat dalam 6 hari, sekalian, dalam ayat ini ada beberapa komentar para ulama mengenai ini. Mayoritas ulama, fi sittati ayyam, dalam 6 hari, maknanya adalah dalam 6 hari yang kita kenal, Pak. Berarti 1 hari sama dengan 24 jam. Ya, sama dengan 24 jam. Berarti fi sittati ayyam ini dalam 6 hari menurut hari yang kita kenal. Dan ini pilihan jumhur, ya. Ini pilihan jumhur, mengingat ada satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah menciptakan Adam ya di hari Jumat, ya kan, dan mengkiamatkan dunia di hari Jumat. Jadi di sana ada hari-hari yang dijelaskan dalam hadis itu, dan inilah menjadi pilihan jumhur bahwa makna dari sittati ayyam di sini 6 hari adalah 6 hari yang kita kenal, ya 24 jam. Dan di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa fi sittati ayyam bukan menunjukkan 7 hari yang kita kenal. Ya, bukan menunjukkan 7 hari yang kita kenal. Tapi menurut mereka bahwa makna dari sittati ayyam, bila kita kepada ayat-ayat lain, ya, bila kita kepada ayat-ayat lain seperti misalnya di surah Al-Hajj, bahwa di sana dijelaskan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Ya, seperti 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Ya, satu hari di sisi Tuhanmu itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Itulah kalau kita kepada pendapat kedua ini, makna dari sittati ayyam, ya, dalam hitungan kita bahwa penciptaan langit itu Allah Subhanahu wa taala lakukan itu selama 6000 tahun. Gitu ya, selama 6000 tahun dalam perhitungan kita, Pak. Jadi terjadi memang di sana ada khilaf di kalangan ulama memaknai sittati ayyam, akan tetapi kita katakan mayoritas ulama bahwa mengatakan sittati ayyam itu adalah 6 hari yang kita kenal. Akan tetapi
penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada langit dan bumi dalam 6 hari yang dimaksudkan di sini Bapak sekalian, ini adalah berdasarkan hikmah. Ya, ada kebaikan-kebaikan, ya, ada kebijaksanaan yang Allah ingin tunjukkan di sana. Karena apabila kita ke akhir dari surah Yasin misalnya, innama amruhu idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tidak perlu berhari-hari. Karena Allah bila berkehendak ingin menciptakan sesuatu, maka Allah hanya cukup mengatakan kun. Jadilah, fayakun, maka dia akan terjadi. Tidak perlu berhari-hari. Ya. Tapi kata para ulama, diciptakannya langit, bumi dalam 6 hari, di sana ada hikmah yang bisa kita petik menjadi satu pelajaran bagi kita. Dan salah satu hikmah itu kata para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwa satu sifat ketergesa-gesaan itu tidak baik. Ini salah satu hikmah yang diangkat oleh para ulama dalam hal ini. Wallahu a'lam. Kemudian setelah Allah menciptakan langit, menciptakan bumi dalam 6 hari, tsumma stawa 'alal 'arsy. Lalu bersemayam di aras. Dan ini juga menjadi satu bahasan panjang di kalangan ulama tentang makna istiwa 'alal arsy. Bagaimana hakikatnya, kata para ulama, secara lughah kalimat al-istiwa maklum. Orang Arab bila dikatakan kepada mereka istiwa, mereka akan tahu secara cepat apa makna yang dimaksudkan oleh kalimat tersebut. Akan tetapi karena dia dinisbahkan kepada Allah, tsumma stawa 'alal 'arsy, lalu Allah bersemayam di arasnya, makanya apa kata Imam Malik rahmatullahi alaih ketika salah orang mempertanyakan ayat seperti ini kepadanya, kata beliau, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu kita sudah maklumi apa maknanya. Wal kaifu majhul. Akan tetapi bagaimana cara beristiwanya Allah di aras itu, ini majhul. Ini gelap bagi kita. Tidak ada yang mengetahui dari makhluk ini sedikit pun. Lalu kata Imam Malik rahimahullah, al-imanu bihi wajib. Sedangkan beriman bahwa Allah itu bersemayam di arasnya adalah wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakannya adalah bid'ah. Bahkan ucapan Malik inilah yang dijadikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk memahami asma Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Jadi summa stawa 'alal arsy. Bahkan kalau kita tengok kepada kurun-kurun terbaik, ya mulai dari sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'it tabi'in sekalian, banyak di antara mereka yang tidak menjabarkan makna dari istiwa 'alal arsy. Mereka hanya mengatakan Allahu a'lam bimuradih. Yudabbirul amra. Lalu Allah Subhanahu wa taala mentadbir semua urusan dan mengatakan ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Maka tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali setelah izinnya. Manis, izin dari Allah Subhanahu wa taala, karena syafaat itu adalah milik Allah, diberikan dia kepada orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah, dan mendapatkannya harus mereka orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Najm, ya sekalian, di halaman pertama di ayat yang paling bawah, di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum ya illa syai'an illa min ba'di ay ya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda. Bahwa syafaat itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang diizinkannya, dan yang akan mendapatkannya adalah orang-orang yang telah diridainya.
ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah dia Allah Rabbukum, Tuhan kalian yang menciptakan kalian, yang mengatur hidup kalian. Fa'buduh, maka sembah kalianlah Ia. Afala tazakkarun, apakah kalian tidak mengambil pelajaran sedikit pun dari ini? Ilaihi marji'ukum jami'a, hanya kepadanya lah tempat kembali kalian semuanya, kata Allah. Wa'dallahi haqqa, janji Allah itu benar. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya dialah yang memulakan penciptaan, thumma yu'iduh, lalu mengulangi penciptaannya itu. Dan bila kita kepada penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan mereka, lalu mewafatkan mereka, tsumma yu'iduh, lalu mengembalikan mereka hidup. Tujuannya apa? Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus salihati bil qist. Tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan upah dan ganjaran ya kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal saleh bil qisti, yaitu dengan keadilan. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir, lahum syarabum min hamim, diperuntukkan bagi mereka minuman yang berasal dari api neraka, wa adzabun alim, dan tambahannya siksa pedih untuk mereka, bima kanu yakfurun, dengan sebab keingkaran-keingkaran mereka ketika di dunianya. Jadi ayat inilah awak sekalian, kalau kita tadi katakan bahwa Al-Imamur Razi rahimahullah mengatakan tidak pantas orang-orang Arab merasa keheranan akan terpilihnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu dari Allah kepada manusia, dan untuk membuktikan tidak pantasnya mereka merasa heran dan tercengang akan hal itu, maka perlu dua perkara. Satu, bahwa yang memilih Nabi kita menjadi Nabi dan menjadi Rasul, dia punya tanda kekuasaan. Dia ciptakan langit, bumi, dan seisinya dalam tempo 6 hari. Sedangkan bukti yang kedua, tidak pantasnya orang-orang merasa keheranan dipilihnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan satu hari yang disebut dengan hari kebangkitan. Banyak di sana persinggahan-persinggahan yang akan dilalui manusia, di mana di sana mereka akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan-perbuatan mereka, yang bila baik mereka akan mendapatkan surga, dan bila buruk mereka akan mendapatkan neraka. Karena itu bukti kedua ini menunjukkan tidak patutnya mereka merasa terheran-heran akan turunnya Al-Quran kepada manusia lewat seorang manusia, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia Bapak-Bapak sekalian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, yang mudah-mudahan insyaallah ayat-ayat berikutnya kita akan lanjutkan dia di pertemuan-pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa'iyyakum. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan, atau mungkin ada yang mau menambahkan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Itu perkataan istiwa tu, Iya. yang Ustaz cakap orang Arab faham dia. Macam mana orang Arab faham makna istiwa tu Ustaz? Oke. Al-istiwa. Oh ya. Al-istiwa
yang bila kita terjemahkan ke bahasa kita maknanya bersemayam, Pak. Dan bersemayam itu ya itu maknanya duduk ya, duduk sambil bersandar. Itu makna istiwa lughatan. Ya, secara lughah ya istiwa itu seperti itu. Nah, makanya orang-orang Arab bila disebut kalimat istiwa, mereka tahu itu maknanya adalah duduk sambil bersandar. Ya. Itu kalau secara lughah, Pak. Taib. Sedangkan kita katakan tadi karena istiwa itu adalah Allah, yang beristiwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makanya Imam Malik mengatakan seperti yang kaidah yang dia sebutkan tadi kan. Al-istiwa'u ma'lum. Ma'lum lughatan gitu kan. Nah, bagi kita makna dari istiwa itu ya sudah kita maklumkan semua. Kalau dibilang istiwa, tak ada satupun orang Arab yang tak tahu maknanya. Tapi karena Allah yang beristiwa, ya, wal kaifu majhul. Bagaimana Allah beristiwanya? Tentu cara ini kita tidak ketahui. Makanya bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya bahwa istiwa itu sekalian sudah dimaklumi ya, dan Allah itu bersemayam di arasnya. Kata mereka para ulama, istiwa yaliqu bijalali, bersemayam yang sesuai dengan keagungannya dan kemahabesarannya, Pak. Lalu laisa kamitslihi syai', ya istiwa Allah tentu tidak ada akan sama dia sedikit pun dengan istiwa yang dikenal oleh manusia, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Lalu dia mengatakan al-imanu bihi wajib. Mengimani bahwa Allah beristiwa di arasnya itu hukumnya wajib. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa tsummastawa 'alal 'arsy. Ya, tsummastawa 'alal 'arsy. Was-su'alu anhu bid'ah. Kata beliau, sedangkan mempersoalkannya ini adalah perkara yang bid'ah. Rahimahullah. Itu kira-kira, Pak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Pak Jali. Ya, dalam ayat yang ketiga ni ya. Ya. Inna rabbukumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Iya, Pak. Dalam surah Al-Baqarah Ustaz ayat 29 yang mana Allah, kalau Ustaz boleh tengok tu lah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Iya. 7 lapisan langit. Adakah sekali kan dalam perbicaraan number kiraan tadi Ustaz? Boleh Ustaz jelaskan di situ? InsyaAllah. Ini yang apa tadi kita apakan, kita bincangkan dia ya, kalimat sittata ayyam ya, sittata ayyam tadi kita katakan ada beberapa ungkapan para ulama dalam hal ini yang saya katakan tadi, mayoritas ulama memahami bahwa sittata ayyam ya, sittati ayyam itu adalah 6 hari yang kita kenal. Walau ya kata siapa? Kata Sya'rawi rahmatullahi alaih atau Muhammad Abduh dalam tafsir dia sekalian di Zilalil Quran, bahwa masa yang dimaksudkan dalam ayat ini dan termasuk ayat yang Bapak bacakan tadi ya, kulluhu ghaib, itu hakikatnya ghaib bagi kita, Pak. Ya, hakikatnya ghaib bagi kita. Cuman Al-Quran itu menjelaskan kepada kita ya tentang angka-angka yang disebutkan itu hanya sekadar untuk memberikan pemahaman
yang bisa kita tangkap seukuran akal kita, Pak. Ya, itu dia. Summastawa 'alal arsy. Tapi yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Allah dalam hal ini, kata para ulama kita, bahwasanya proses-proses penciptaan Allah itu ya nampak di situ membutuhkan berkaitan dia kepada waktu, ya, berkaitan kepada waktu ini untuk mengajarkan kepada kita ya bahwa segala sesuatu yang kita inginkan itu harus ada tahapan-tahapan, ada proses-proses menujunya supaya menghasilkan karya yang terindah dan baik. Nah, karena kalau kita bicara tentang qudratullah atau kekuasaan Allah, Allah tidak memerlukan waktu. Allah tidak bersandar kepada waktu. Seperti kita katakan tadi, kun fayakun. Nah, makanya bahasa-bahasa angka di dalam Al-Quran, ya kan, sebenarnya di sana itu yang kita katakan tadi ada hikmah-hikmah, ya, menunjukkan pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari sana. Itu kira-kira yang bisa saya komentari, Pak, tentang itu. Bahkan, iya Pak, silakan. Ya, selamanya proses-proses ini kebaikan kepada manusia untuk mendapatkan sesuatu kebaikan ada proses dan ada jangka waktunya. Mungkin itu. Iya, begitu Pak. Itulah sebenarnya inti yang mau diajarkan ke kita dalam hal ini. Adapun hakikat waktu itu sendiri, itu kan tentu berbeda, Pak. Ya kan? Bahkan, ya kan, kalau pembicaraan kita saja, ya, sebagai manusia biasa nih, ketika kita katakan si fulan lahir hari Senin, misalnya kan, si fulan lahirlah hari Senin. Hari Senin dalam pandangan kita itu bukan 24 jam. Ya, kalau kita kaitkan lahirnya seseorang di hari Senin, ya, itu hanya beberapa jam saja. Misalnya dia lahir dari jam prosesnya itu dari jam 11 sampai jam 12, 1 jam saja. Ya, tapi kita bilang dia lahir hari Senin. Hari Senin di situ kita tidak artikan dia 1 dengan 24 jam gitu, Pak. Nah, jadi kalau kita manusia ini saja, ya, bila memakai kalimat-kalimat hari ini atau masa ini, ya, itu bisa berbeda-beda makna, Pak. Yang seperti kita katakan tadi, lahirnya seorang di hari Isnin, ya, padahal dia tidak lahir 1 hari penuh 24 jam kan, tak mungkin. Hanya lahir di waktu pagi. Cuman karena jatuh pada hari Senin, kita katakan dia lahir di hari Senin. Tapi hari Senin di sini bukan maknanya 24 jam. Nah, itu ya. Tapi kalau kita manusia saja bisa berbeda dalam hal ini tentang hakikat hari, tentu wajar, Pak. Ya, angka-angka yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ini masalah ghaibiyah bagi kita. Hakikatnya kan. Makanya Allah, seperti yang Bapak bilang tadi, ingin mengajarkan kepada kita bahwa untuk menghasilkan satu karya yang terbaik, di sana harus ada tahapan-tahapan, ya kan, ada target dan segala macamnya, yang itu tentunya berkaitan kepada waktu. Makanya ada di antara ulama, ya, yang mengatakan salah satu hikmah kenapa Allah SWT mengatakan menciptakan langit bumi itu dalam 6 hari, ya kan, menunjukkan bahwa ketergesa-gesaan itu tidak baik dalam segala hal. Itu kata beliau. Adapun sambungannya seperti yang Bapak tanyakan tadi di ayat Al-Baqarah, ya kan, fasawwahunna sab'a samawat. Lalu Allah menyempurnakannya di hari yang ke-7. Ya kan? Kalau di sini tsummastawa 'alal arsy. Nah, ini untuk mematahkan pendapat dan omongan keji dari orang-orang Yahudi, di mana mereka mengatakan bahwa Allah menciptakan langit bumi dalam 6 hari, dan di hari yang ke-7 dan di hari yang ke-7-nya Allah berehat, kata mereka. Ya, dan di hari yang ke-7 Allah berehat.
Tentu ucapan ini adalah ucapan keji terhadap Allah. Makanya dibantahlah ucapan-ucapan itu dengan ayat yang Bapak maksudkan, fasawwahunna sab'a samawat. Lalu Allah ya subhanahu wa ta'ala menyempurnakannya menjadi tujuh lapis langit, ya, sab'a samawat. Atau di sini tsummastawa 'alal arsy, setelah sempurna Allah ciptakan langit dan bumi itu dalam 6 hari. Apa yang Allah lakukan setelah itu? Tsummastawa 'alal arsy, lalu dia bersemayam di atas arsy. Tujuannya apa? Yudabbirul amra, untuk mengatur segala urusan. Jadi bukan berehat seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair, Ustaz. Oh iya, kawan. Oh iya. Baik. Saya kira untuk malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita, Bapak sekalian. Jazakumullah khairan, dan kita akhiri perjumpaan kita ini dengan sebaik-baik doa, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.